Jalan pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, gimana ya cara supaya kita nggak gampang bosen? Gimana ya caranya biar iman kita tuh ketika lagi futur, lagi drop itu tetap fresh gitu. Terus kalau misalnya kita kangen dengan liburan, kangen dengan hiburan, itu gimana caranya? Karena banyak dari kita ketika lagi futur, lagi drop, butuh hiburan, kita khawatir kebanyakan hiburan malah jadi bikin kita semakin drop imannya. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, saya di sini mau menyampaikan jawaban dari beberapa model pertanyaan yang serupa. Ada yang ngerasa hijrahnya sendirian, ada yang ngerasa hijrahnya nggak didukung oleh orang tua, ada yang ngerasa susah banget buat ninggalin dosa, ada yang ngerasa susah banget untuk mengubah kebiasaan buruk, dan seterusnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya punya kesamaan. Nah, di sini saya pengen nyampaikan bahwa memang tabiat dari iman manusia itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Itu udah tabiat iman manusia. Mau dia golongan sahabat atau golongan tabi'in, apalagi golongan kita yang bukan siapa-siapa, iman kita itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Itu udah fitrah atau bisa dibilang kayak sunnatullah kondisi iman seseorang. Sama dengan kondisi mood. Mood kita itu kan kadang-kadang enak, kadang-kadang lagi bete. Itulah mood ya. Sama dengan kondisi kesehatan kita secara fisik. Kadang-kadang kita lagi bugar, kadang-kadang lagi lemes, dan lagi nggak pengen ngapa-ngapain. Dan itu adalah tabiat dari kehidupan di dunia. Iman, perasaan, fisik, tenaga kita, itu fitrah kehidupan di dunia itu kayak gitu. Yazidu wa yanqus. Yuqawi wa yad'af. Dia kadang-kadang menjadi kuat, kadang-kadang dia menjadi lemah. Itulah fitrah dari kehidupan manusia. Terus gimana cara kita menyikapi fitrah yang kayak gini? Ketika kita lagi kuat, ketika kita lagi mood, ketika kita lagi bugar, itu pasti semuanya jadi mudah. Tapi pas kita imannya lagi lemah, perasaannya lagi bete, tenaganya jadi dalam keadaan mager, malas gerak, lemes banget, pegel-pegel, apa yang harus kita lakukan? Maka jawabannya sederhana. Coba kita perhatikan tentang kondisi fisik kita. Kalau kita lagi lemes, apa yang kita lakukan? Biar kita fresh lagi, biar kita energik lagi, biar kita seger lagi. Apa yang kita lakukan kalau kita lagi lemes? Badan kita. Ada beberapa hal. Satu, butuh vitamin, butuh makan, butuh nutrisi. Kedua, kadang-kadang kita butuh terapi, kita butuh pijat, kita butuh spa, kita butuh relaksasi. Dan yang ketiga, kita butuh olahraga, gerak, supaya endorfin kita bertambah, sehingga kita jadi lebih fresh dan segar lagi. Itu adalah kondisi fisik kita. Dan ternyata kondisi iman kita tuh sama dengan kondisi fisik. Iman itu ketika lemah, dia itu butuh nutrisi. Ketika lemah, dia itu butuh vitamin. Ketika lemah, dia itu butuh makan. Nah, pertanyaannya apa nutrisi iman? Apa vitamin iman? Apa makanannya iman supaya dia kuat lagi? Sebagaimana fisik butuh makan, butuh vitamin, butuh nutrisi, butuh protein, butuh karbohidrat, butuh kayak gitu-gitulah supaya dia kuat lagi. Kira-kira protein ataupun
nutrisi iman itu apa? Ternyata kata para ulama, nutrisi iman itu adalah tafakkur. Nutrisi iman itu adalah tafakkur. Sebagaimana nutrisi perasaan itu mencari hiburan, maka nutrisi iman itu adalah tafakkur. Apa itu tafakkur? Tafakkur itu memikirkan tentang kebesaran Allah. Itu nutrisi iman. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan di dalam silih bergantinya malam dan siang terdapat bukti-bukti tentang kebesaran Allah bagi orang yang cerdas, orang yang berakal. Yaitu orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Dan mereka senantiasa memikirkan tentang kebesaran Allah dalam ciptaan-ciptaannya, seraya berkata, Maha suci Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Ini adalah ayat yang sangat terkenal di dalam surat An-Nisa, di dalam surat Ali Imran, di halaman-halaman terakhir. Di ayat ini tuh Allah lagi nyuruh kita untuk lebih sering tafakur. Wa yatafakkarun. Yatafakkarun di sini tuh pakai present continuous tense. Jadi terus-menerus fi'lul mudhari. Wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Mereka selalu tafakur. Tafakur itu dari kata fikir. Fikir itu jadi bahasa Indonesia pikir. Jadi nutrisi iman itu adalah mikir. Nutrisi iman itu adalah memikirkan, merenungkan, menghayati, menalar, memperhatikan kebesaran Allah di dalam ciptaannya. Kebesaran Allah di dalam ciptaannya. Itu yang disebut dengan tafakur. Sehingga kalau kita ngerasa iman kita lagi lemah, maka cobalah bertafakur. Bertafakur itu nggak susah kok. Bertafakur itu nggak butuh modal. Kita bisa keluar sebentar, ngelihat langit, di situ kita bisa tafakur. Kita bisa nonton Nat Geo tentang misalnya animal, tentang planet, tentang earth, tentang apa misalnya people atau apalah tentang kehidupan. Di situ kita bisa tafakur tentang betapa Allah itu agung banget ya, menciptakan segala sesuatu dengan sangat-sangat sempurna. Kita bisa ngelihat matahari, awan, bulan, kita bisa ngelihat pohon, kita bisa ngelihat tanaman, kita bisa ngelihat makhluk-makhluk Allah yang kecil, yang besar. Kita bisa ngelihat manusia, kita bisa ngelihat diri kita atau keluarga kita, yang di dalamnya itu semuanya ada ayat, ada bukti. Bukti Allah Maha Pencipta, bukti Allah Maha Kuasa, bukti Allah Maha Mengatur, bukti Allah Maha Raja, bukti Allah yang Maha Memberi rezeki, memelihara. Di situ ada banyak bukti. Sehingga dengan kita merenungkan secara serius, kita mikir, insya Allah itu akan menjadi nutrisi dalam hati atau iman kita.
Tafakkur. Itulah yang dilakukan Nabi sebelum beliau mendapatkan wahyu, yaitu yang dikenal dengan istilah tahannus di Gua Hira. Nabi menyendiri di Gua Hira untuk mikir tentang penciptaan alam semesta, untuk mikir tentang sang pencipta. Walaupun Nabi belum dapat wahyu, tapi Nabi udah punya nalar, dan bahan untuk membangun nalar Nabi itu adalah alam semesta. Jadi orang yang berpikir serius tuh nggak mungkin nggak mengenal Allah, nggak mungkin nggak mengenal Tuhan, karena alam semesta ini adalah perpustakaan buku ilmu yang terpampang luas, sehingga kalau kita baca dengan berpikir, insya Allah kita akan semakin yakin kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setelah kita berpikir, tafakur, hasilnya itu harus menjadi iman. Apa maksudnya? Semakin sering kita mikirin tentang kebesaran Allah, harusnya semakin kita yakin sama Allah. Kalau kita tahu Allah itu maha mengatur, maha memberi rezeki, kenapa kita khawatir? Kenapa kita berputus asa? Kenapa kita kayak nyerah gitu? Kenapa kita ragu? Kenapa kita nggak mau ngapa-ngapain? Kenapa kita akhirnya kayak mundur? Padahal kita yakin Allah yang maha memberi rezeki dan Allah yang maha mengatur. Kenapa kita harus khawatir? Itu namanya tajdidul iman, memperbaharui iman. Sehingga kalau misalnya kita ngerasa butuh nutrisi, kita butuh riyadhah, kita butuh olahraga hati, kita butuh vitamin, kita butuh entertain buat iman kita, salah satunya adalah dengan tafakkur, mikir. Ustadz, kadang-kadang kita udah ngelihat langit, bumi, segala macam, tapi kita nggak menemukan Allah di situ. Maksudnya nggak menemukan sebuah kesimpulan bahwa Allah Maha Kuasa. Berarti kita mikirnya belum terbantu. Latih lagi. Karena harusnya ketika kita melihat semua kedahsyatan dari ciptaan Allah itu, kita akan kagum kepada penciptanya. Itu hal yang mudah sebetulnya. Sama misalnya nih, kita ngelihat sebuah teknologi ya. Sekarang ada teknologi macam-macam lah, dari mulai teknologi misalnya digital, atau mungkin teknologi sains yang lain, segala macam udah banyak lah. Contohnya digital. Kita kayak hampir semua atau semua kita ya pakai WhatsApp, kita pakai Telegram, kita pakai Instagram, kita pakai Facebook, kita pakai YouTube. Bahkan kita pakai Google ya, kita kayak kemana-mana pakai Google Map atau Waze. Sederhananya pakai Google Map. Google Map itu kan dahsyat ya. Sekarang hampir semua aplikasi itu pakai Google Map. Kita pesan GoFood atau GrabFood, kita pakai Google Map untuk ngedetect lokasi kita. Sehingga dengan bantuan Google Map itu semua menjadi mudah. Kira-kira kita kagum gak sama yang menciptakan Google? Sama orang-orang hebat, orang-orang jenius di belakang yang buat coding, sehingga muncullah sistem Google itu yang dahsyat banget. Kita kagum kan? Setiap kali saya pakai Google Maps, saya kagum sama orang hebat yang ada di belakang layar yang membuat sistem itu begitu dahsyatnya. Kemana kita pergi ke detect. Susah banget itu kalau dipikir dengan logika sederhana. Tetapi ada orang hebat yang mampu menciptakan itu. Ada orang hebat yang bisa membuat sebuah perusahaan segede Google. Lalu dia mempekerjakan orang-orang hebat untuk mendukung kerjaannya. Itu kan sederhana. Sehingga kita dengan melihat Google Map, kita jadi kagum kepada penemu Google. Dengan belanja di Amazon, kita jadi kagum kepada Jeff Bezos. Dengan belanja di Alibaba, kita jadi kagum kepada Jack Ma. Dengan pakai Facebook, Instagram, dan seterusnya, kita jadi kagum kepada siapa tuh penemu Facebook. Dengan kita pakai YouTube, kita kagum kepada orang yang membuat YouTube. Sekarang muncul Zoom. Kita pakai Zoom, kita juga kagum kepada yang membuat Zoom. Belum lagi nanti yang lain-lain. Kita lihat lukisan. Lihat lukisan. Lukisan itu benda mati. Dia nggak berubah. Nggak ada lukisan yang berubah dalam setahun itu 4 musim. Nggak ada. Kita cuma melihat sebuah lukisan, mungkin
lukisan pas lagi fall, pas lagi musim gugur. Lukisan doang, musim gugur ketika bunga-bunga berjatuhan, daun-daun berjatuhan, berserakan di tanah dalam sebuah bingkai lukisan yang ukuran besar, dipajang di dinding. Dan itu kayak real banget, hampir seperti 3 dimensi. Nanti bayang-bayangnya, shadownya itu pas banget, sehingga pas kita ngeliat itu kayak ngeliat sesuatu yang nyata, padahal dia nggak berubah, benda mati. Kagum nggak sama pelukisnya? Kagum. Terus kenapa kita nggak kagum kepada yang telah melukis alam semesta dan bergerak menjadi 4 musim dalam setahun? Ada musim gugur, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim panas. Kalau di Indonesia ada musim hujan, ada musim kemarau. Kalau lukisan aja yang nggak bergerak kita kagum, kenapa dengan alam semesta yang bergerak dan dinamis banget kita nggak kagum? Pernah nggak ngelihat misalnya sebuah karya seni? Apalah gitu. Sebuah misalnya kerajinan tangan, apa patung, apa boneka atau karpet. Di sebelah saya ini ada karpet. Saya ngelihat karpet dari Turki yang begitu rumitnya dibuat, begitu rapihnya, begitu kualitasnya tinggi dari bahan yang luar biasa, sehingga dijual di seluruh dunia. Saya jadi mikir, nih keren banget nih pengrajin yang bikin karpet sedetail ini. Padahal cuman karpet. Allah menciptakan karpet di muka bumi itu dengan rumputnya, dengan pasirnya, dengan segala macam karpet yang sangat indah. Kenapa kita enggak kagum kepada Allah? Ini yang disebut dengan tafakur, teman-teman. Sehingga kalau kita dengan mudah bisa mentafakuri tentang bukti kehebatan seseorang di balik suatu produk, di balik suatu karya, harusnya kita bisa lebih mudah mengagumi Allah yang punya karya-karya yang maha besar di alam semesta. Itulah tafakur. Atau kita bisa ngelihat misalnya sebuah proyek jalan, proyek bangunan. Saya kalau lagi pas ke Dubai itu ngelihat Burj Khalifah. Atau pas saya ke Qatar itu saya ngelihat ada bangunan yang bentuknya elips kayak gitu, bagus. Saya kayak ngerasa, ini hebat banget ya. Orang bisa bikin bangunan-bangunan pencakar langit kayak gini. Bangunan yang tingginya sampai 500 meter, 600 meter, sekarang ada yang 900 meter kalau nggak salah di Riyadh dan di Shanghai. Kita kagum kepada arsiteknya. Kita kadang-kadang bikin bangunan, sekedar bikin kandang ayam aja udah kewalahan. Dia bikin bangunan yang sangat tinggi. Kagum kan sama arsiteknya? Kenapa kita nggak kagum kepada Allah yang membuat bangunan yang maha tinggi, yaitu langit berlapis 7? Atau minimal gunung yang begitu tinggi. Mudah sekali loh kalau kita pakai analogi sederhana. Ternyata tafakur itu nggak sesulit yang kita bayangin. Tafakur itu mudah dan kita sering bertafakur tanpa kita sadari. Cuman kita sering mentafakuri makhluk. Kagum sama makhluk, kagum sama seorang seniman, kagum sama seorang arsitek, kagum sama seorang pembuat coding sistem digital, startup, kagum kepada orang IT, kagum kepada seorang saintis. Kita kagum kepada makhluk, tetapi kita bilang sulit sekali untuk kagum kepada Allah. Ini aneh. Sehingga ketika kita kagum kepada makhluk itu, kita jadi percaya sama dia. Contoh, saya kagum kepada seorang arsitek atau seorang desainer interior. Kagum dengan karya-karya dia, saya lihat di Instagram dia bagus-bagus interior yang dia bikin, layout rumahnya keren-keren. Saya lihat juga beberapa contoh rumah teman saya yang didesain sama dia bagus. Karena saya kagum, saya percaya sama dia. Sehingga ketika saya mau bikin rumah atau renovasi rumah, saya akan serahkan sama dia dan saya nggak khawatir. Bahkan ketika dia bilang, Pak ini nanti dirubah semua ya biar maksimal. Pak nanti warnanya ini ya. Pak nanti saya akan bikin ruangan ini dibuka ya, ruangan ini disekat ya. Saya percaya aja. Kenapa saya percaya? Karena saya kagum dengan karyanya. Saya udah ngelihat karya-karya dia. Harusnya kita juga kayak gitu ke Allah. Karena kita udah ngelihat karya Allah, ciptaan Allah, kagum sama Allah, harusnya kita percaya
Apa bukti kita percaya? Kita ikut, kita nggak protes, kita nggak membantah, kita nggak mendebat, kita nurut. Itu yang disebut dengan tafakur, teman-teman. Itu yang disebut dengan tafakur. Sehingga nggak mungkin kita bilang tafakur itu sesuatu yang sulit. Tafakur itu kayak berat banget. Tafakur itu kayak butuh waktu khusus, harus kontemplasi, harus ke tempat tertentu. Enggak. Ciptaan Allah itu ada di mana-mana. Lebih mudah daripada kita menemukan ciptaan manusia. Sekarang kita mudah menemukan karya manusia berupa startup digital atau mungkin apps dan segala macam, mudah menemukannya sehingga nggak sulit untuk kagum sama dia. Kenapa ke Allah lebih sulit? Padahal ciptaan karya Allah itu di mana-mana, termasuk diri kita sendiri. Sehingga dengan kayak gitu kita makin percaya sama Allah. Lalu bukti kita percaya sama Allah, kita menjadi orang yang ikut kehendak Allah, ikut syariat Allah, ikut perintah Allah, ikut maunya Allah kayak gimana. Kita yakin, kita serahin urusan hidup kita kepada pengaturan Allah. Kita nggak khawatir diatur sama Allah. Kenapa? Karena kita percaya. Kita pakai map, Google Map atau Waze. Kita percaya ketika diinfokan di situ di depan ada macet, akhirnya kita cari alternatif. Kita percaya kita nggak akan nyasar. Kita percaya kita akan sampai tujuan di waktu yang udah disebutkan di situ, 30 menit lagi, 25 menit lagi, dan seterusnya. Kita percaya. Sehingga akhirnya kita ngikut. Dibawa agak masuk ke jalan-jalan kecil pun kita ngikut. Kenapa? Saking percayanya. Bahkan ada beberapa kali kejadian walaupun itu kayaknya error, kayak lost sinyal gitu, mobil masuk ke sawah, jalan yang kecil banget, terjebak gak bisa mundur, gara-gara dia percaya banget sama Google Map dan gak ngebantah sama sekali, sampai mentok baru dia berhenti. Kenapa ke Allah kita gak kayak gitu? Ini ada yang nanya, cara yakin Allah itu ada gimana Pak Ustadz? Karena udah ini lagi saya bahas nih, tafakur. Gak mungkin semua ciptaan ini ada dengan sendirinya, tuh gak mungkin. Mudah banget memahami adanya Allah, itu sangat logis. Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, itu logis banget. Apa logikanya? Sederhana. Masa alam semesta yang begini agung, maha dahsyat, sistematis, sistemik, terwujud dengan sendirinya tanpa ada pencipta? Gak mungkin. Oh kalau gitu ada pencipta, kita sepakat. Terus siapa penciptanya? Nah sekarang kita ngomong konsep teologi. Teori filsafat ketuhanan. Pertanyaannya, mungkin gak pencipta itu punya anak? Gak mungkin. Kenapa? Karena ketika dia punya anak, maka dia menjadi sesuatu yang berbagi. Dia menjadi sesuatu yang mendua. Dia nggak totalitas, nggak absolut, nggak sendiri, nggak maha. Mungkin nggak dia diciptakan lagi atau dilahirkan? Nggak mungkin. Dia harus the one and only. Dia harus satu-satunya. Yang semua kemahaan itu harus mencakup pada dirinya. Dan konsep itu hanya ada di dalam Islam. Sebetulnya ada di dalam agama Yahudi sebelum diselewengkan. Nasrani juga demikian. Tetapi sekarang hanya tersisa di dalam Islam. Tapi bukan itu yang kita mau bahas, karena saya yakin harusnya kita sebagai muslim udah gak ragu lagi bab itu. Hanya masalah iman itu naik turun. Supaya gimana caranya biar kita perbaharui iman kita biar kuat? Caranya tafakur. Lihat lagi ciptaan Allah. Percaya sama Allah. Makin kuat kita percaya sama Allah, semakin kita berkurang rasa khawatirnya. Kalau ada rasa khawatir dan bingung, pasti ada ragu kepada Allah. Pasti ada ragu kepada Allah. Semua kita punya keraguan
tanpa kita sadari terhadap kebesaran Allah. Kita boleh bilang saya yakin sama Allah, tapi nyatanya nggak cukup dengan lisan, dibuktikan itu di sini. Pembuktian itu ada di hati kita ketika kita ada masalah. Seberapa mudah kita tenang ketika ada masalah bahwa Allah Maha membantu, Maha menyelesaikan. Di situ kita akan tahu kita ini imannya kayak gimana. Sehingga keraguan itulah yang mengganggu kita. Keraguan itulah yang membuat kita gak nyaman. Keraguan itulah yang membuat kita mengeluh. Keraguan itulah yang membuat kita menyesal dengan satu kebaikan. Keraguan itulah yang membuat kita galau. Keraguan itulah yang membuat kita berputus asa. Sehingga salah satu cara untuk mengurangi keraguan kita, mengikis keraguan kita terhadap Allah adalah tafakkur. Mikir. Seperti kita mentafakuri dan kagum kepada manusia karena karya-karyanya. Saya pernah baca sebuah buku novel yang ditulis oleh Paulo Coelho dari Brazil. Judulnya Sang Alkemis. Ini buku novel salah satu kesukaan saya ketika masih sekolah dulu. Saya baca beberapa kali, termasuk saya baca bukunya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk-nya yang Indonesia, Buya Hamka ya. Itu ketika saya baca novel itu, saya kagum sama penulisnya. Hebat ya penulisnya, bisa nulis novel sekeren ini, bisa bikin drama, klimaksnya bagus, endingnya bagus, konfliknya bagus. Kagum sama penulisnya. Kenapa begitu mudah kita mengagumi makhluk hanya dengan karya kecil, tapi kita sulit banget mengagumi Allah dengan ciptaannya yang maha agung? Kita kurang tafakkur. Bukankah pada diri kita, keluarga kita, itu ada bukti bahwa Allah maha agung? Ada bukti bahwa Allah maha menciptakan dengan sebaik-baik penciptaan? Bukankah dalam perjalanan hidup kita ada banyak bukti pengalaman hidup bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatu dengan cara yang sangat indah selama kita berserah kepada Allah dan taat? Itu tuh tafakkur, bahan-bahan kita merenung, menemukan kekaguman kita kepada Allah. Harus kagum. Kekaguman yang kemudian menjadi trust, menjadi iman, menjadi belief, menjadi faith, menjadi keyakinan kepada Allah. Lalu keyakinan itu menjadi ketenangan. Keyakinan itu menjadi kepercayaan diri. Keyakinan itu membuat kita optimis. Keyakinan itu membuat kita semangat. Kekaguman, keyakinan, ketenangan. Untuk bisa kagum, kita harus mikir, kita harus ngelihat bukti-bukti Allah itu maha agung. Setelah kita melihat, mikir, merenungkan, kita jadi yakin sama Allah. Semakin kita yakin, semakin kita tenang dalam hidup. Kita yakin Allah yang menentukan jodoh, kita tenang soal jodoh. Kita yakin Allah yang menentukan rezeki, kita tenang untuk mencari rezeki, gak khawatir. Kita tugasnya hanya ikhtiar yang halal, Allah yang menentukan. Kita yakin Allah yang maha menyembuhkan, kita tenang melewati ujian sampai kita diberikan kesembuhan. Intinya, tadi di awal saya ngomong, iman kita itu naik turun. Gimana ya caranya biar pas lagi turun itu kuat lagi? Karena banyak yang nanya kayak gitu di questionnaire pertanyaan Q&A. Sehingga saya bilang analoginya sama antara iman dengan fisik kita. Fisik kita butuh nutrisi, iman juga butuh nutrisi. Nutrisi fisik itu adalah makan, nutrisi iman itu adalah tafakkur.